Oke, baik. Kita mulai kuliah kita pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukurillah pada pagi hari ini kita masih bisa bertemu kembali untuk melanjutkan materi kuliah akuntansi syariah kita yang insya Allah pada minggu ini kita sudah menjelang berakhir. Pada minggu kali ini, kalau nggak salah tadi saya cek, kita sudah masuk ke pertemuan ke-12 yang akan kita lanjutkan pembahasannya dengan membahas PSAK 109, akuntansi, zakat, dan infak sedekah. Insyaallah materi kalau sesuai di RPKPS akan kita lanjutkan yang penutupnya adalah minggu yang akan datang, minggu depan, tentang akuntansi salam. Ya, untuk minggu ini kita masih bahas terkait dengan akuntansi ZIS, ya, zakat, infak, dan sedekah. Untuk materi, insya Allah sudah saya share di grup. Jadi, monggo silahkan dipakai untuk bahan belajar. Karena kalau sekedar dari apa yang saya sampaikan, insya Allah kurang mengena. Apalagi kalau kuliahnya mungkin disambi macam-macam gitu. Ya. Jadi, banyak yang mungkin tidak bisa kita pahami. Ketika kuliah ini memang belum maksimal, monggo karena ini ada rekamannya, silahkan dilihat kembali, dipakai untuk belajar kembali dengan menggunakan modul yang sudah ada dalam bentuk slide gitu, ya, atau mungkin melihat juga dari materi-materi yang lain, karena saat ini kalau hanya materi aja insya Allah tidak sulit ya, karena dunia kita sudah unlimited ya. Nah, terkait dengan pembahasan PSAK 109 ya masih tetap kita menggunakan dasar PSAK ya. Makanya sekali lagi saya sampaikan bahwa PSAK itu biasanya wajib ada. Apapun bentuknya, itu mau soft copy, kayak mau hard copy, mau fotokopi, mau kopi-kopi yang lain juga nggak apa-apa. Ya, syukur punya yang asli. Ya, karena dari sinilah sebenarnya nanti kita mengacu. Yang penting sebenarnya bukan sekarang, ya. Yang penting itu nanti saat kalian benar-benar membutuhkan informasi yang ada di dalam PSAK itu. Sehingga setidaknya tahu di mana kita menemukannya. Sekali lagi seperti itu, yang penting sebenarnya. Apa yang kita lakukan sekarang itu, ya meskipun sebenarnya meskipun itu tidak ada PSAK-nya, ya nggak apa-apa, wong saya juga tidak tahu kok kalian pegang atau tidak, gitu kan. Tetapi yang jadi masalah adalah ada sesuatu yang kurang ketika nanti kita akan mempelajari di kemudian hari terkait dengan PSAK itu. Nah, yang kurang itu apa? Yang kurang terutama untuk ya memposisikan di mana tempat apa yang terkait dengan materi ini di dalam PSAK-nya. Ya. Di tempat mana kita mencarinya? Nah, itu yang susah gitu. Ya, karena memang kita belum pernah untuk mencoba melihatnya. Nah, oleh karena itulah monggo kalau memang itu dirasa penting ya monggo silakan untuk gimana caranya bisa melihat. Kalau memang belum ya nanti perlu ekstra pengetahuan untuk mencoba memahami ulang PSAK yang dibutuhkan saat kalian sangat benar-benar perlu nanti. Oke, kita langsung melihat pada materinya terkait dengan akuntansi zakat, infak, dan sedekah ya. Sebenarnya kalau bicara terkait ZIS itu kita tidak sekedar hanya mendasari pada PSAK. Ya. PSAK itu hanya salah satu dari beberapa ketentuan yang nanti kita gunakan untuk
memahami tentang ZIS. Ya. Karena nanti kita juga akan melihat terkait ZIS itu di Undang-Undang Zakat nomor 23 tahun 2011 dan mungkin juga dari PP nomor 14 tahun 2014 ya. Atau juga beberapa ketentuan lain yang belum muncul di sini tetapi di pembahasannya nanti ada ya. Dan juga terkait dengan kode etik AMIL ya. Terkait dengan AMIL itu harusnya seperti apa. Nah, seperti ini ketika kita melihat Undang-Undang Zakat ya, Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 pasal 38. Ya, kita memang memaknainya dari aturan ya. Mohon maaf untuk pembahasan ini saya mungkin tidak terlalu banyak mengutip beberapa ayat di dalam Al-Quran karena terkait dengan zakat itu kalau di dalam ayat di dalam Al-Quran itu sudah sangat banyak sekali kan. Jadi itu berpasangan dengan yang namanya sholat ya. Wa'atus zakata itu sesuatu yang selalu berpasangan dengan sholat. Nah, oleh karena itulah maka yang lebih kita gunakan untuk dasar pemahaman kita di sini adalah berdasarkan dari ketentuan-ketentuan yang melatar belakangi bagaimana zakat itu nanti harus dikelola. Ya, jadi seperti itu. Kalau masalah yang ada di Al-Quran, Al-Hadis itu kan sesuatu yang memang sifatnya mewajibkan dan saya rasa itu tidak perlu didiskusikan lagi karena zakat adalah salah satu dari rukun Islam ya. Jadi kita sudah tidak perlu lagi mendiskusikan perlu atau tidak perlu tentang zakat itu. Tetapi bagaimana secara ketentuan pengelolaan dari zakat itu loh yang kadang kita belum banyak memahami. Oke, di pasal 38 Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 mengatakan bahwa setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil. Nah, dalam hal ini berarti yang diatur itu ada 3 nanti ya. Yang satu adalah amilnya terkait dengan bagaimana zakat itu dikelola. Yang kedua adalah tentang mustahibnya, siapa nanti yang akan berhak menerima. Dan yang ketiga adalah musakinya, siapa yang harusnya membayar, gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, semuanya itu selain diatur di dalam Al-Quran, banyak sekali aturan-aturan sebenarnya yang mengatur terkait dengan ketiga hal itu. Sehingga kita ambil beberapa yang paling sering digunakan untuk paduan pengelolaannya. Ya. Di pasal 38 ini bicara terkait dengan amil. Berarti amil itu adalah sesuatu yang memang harus ada izin. Izin baik itu secara legalitas formal dalam bentuk administratif, ya ada SK misalkan ya. Ada juga izin dalam bentuk yang non administratif ya, restu gitu ya. Karena yang disebut amil itu nanti kan tidak hanya sekedar pada sebuah lembaga organisasi zakat seperti Lazis, Basnas seperti itu, tetapi juga terkait dengan ketika suatu tempat ibadah itu mengumpulkan yang namanya zakat, ya, termasuk misalkan zakat fitrah, gitu ya. Nah, hal-hal seperti itulah nanti yang perlu kita bisa pelah, gitu ya. Karena kita tidak bicara amil itu hanya dalam perspektif secara legalitas di dalam sebuah lembaga zakat, gitu kan. Nah, disinilah nanti pentingnya kita coba memaknai konteks amil. Nah, di sini juga sama, di pasal 41, ya, ada sanksi. Ya. Sanksi ketika melanggar ketentuan di pasal 38 tadi. Ya. Sanksi yang dimaksud adalah pidana. Ya, paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 50 juta. Itu ketika kita menggunakan pasal 41 Undang-Undang nomor 23 tahun 2011. Jadi nggak boleh yang namanya ambil itu terus etok-etok gitu ya, pura-pura. Ya, apa seolah-olah, nah, jangan ya. Karena kalau seperti itu nanti berarti menyalahi ketentuan yang ada. Oke. Kemudian kalau misalkan sebuah lembaga zakatnya itu adalah sebuah lembaga yang resmi. Seperti Lazis yang kita contohkan aja. Ya. Lazis itu memang suatu lembaga resmi yang bertugas untuk mengurusi penerimaan dan penyaluran ZIS. Ya.
Oleh karena itulah maka ada aturan yang benar-benar harus diikuti. Salah satunya adalah PP nomor 14 pasal 73 terkait dengan penyampaian pengelolaan, ya, penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan. Ya. Karena apa? Karena nanti LASIS itu harus bertanggung jawab kepada Basnas. Ya. LASIS harus bertanggung jawab. Nanti ada kalau sudah baca isi dari slide ini, kalau sudah tahu di belakang ada struktur LASIS itu di bawahnya Basnas seperti apa. Nah, yang jelas karena ada lembaga yang nanti akan menaungi, maka di situ harus ada bentuk pertanggungjawaban yang resmi. Jadi tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Nah, apa aja yang dilaporkan? Nah, kita lihat di pasal 75 bahwa laporan pelaksanaan pengelolaan ZIS ya, atau mungkin dana sosial keagamaan lainnya harus diaudit secara syariat dan diaudit secara keuangan. Jadi audit itu bisa juga digunakan untuk mengaudit zakat. Karena yang namanya prinsip audit itu bukan kok kita memposisikan diri sebagai orang yang tidak percaya terkait dengan bagaimana dana itu dikelola. Tidak, ya, bukan begitu. Jangan kok mau sesuatu yang urusannya karo apa duitnya umat masuk si arep dipercaya. Nah, bukan yang itu yang dimaksud dengan audit, ya. Audit itu hanya sekedar untuk memastikan bagaimana pengelolaan atau pelaksanaan dari aktivitas tersebut dibandingkan dengan aturan-aturan yang harusnya diikuti. Ya, jadi seperti itu saja. Jadi bukan bermaksud tidak mempercayai atau melakukan sesuatu yang ya di luar dari konteks keagamaan, tidak, ya. Karena apa? Karena memang tujuannya adalah untuk memastikan kesesuaian dari ketentuan yang harusnya dilakukan. Nah, itu kalau terkait dengan audit. Nah, oleh karena itulah maka audit itu dibedakan jadi dua. Ya, ada audit syariat dan ada juga audit keuangan. Ya, karena di situ nanti selain bicara terkait tentang bagaimana pengelolaan dana, itu juga terkait dengan pengelolaan syariatnya. Karena yang namanya zakat itu sangat berbeda dengan infak dan sedekah. Ya, jangan sampai dananya kemudian digabung, itu nggak bisa. Infak dan sedekah mungkin bisa digabung, tapi kalau zakat terpisah. Karena ada ketentuan-ketentuan yang memang harus kita pahami terkait tentang bagaimana kita mencatat sumber dan penyaluran zakat, serta bagaimana kita mencatat sumber dan penyaluran infak dan sedekah. Nah, disitulah pentingnya audit. Nah, audit syariat berarti nanti dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan. Tentunya adalah Kemenak, Kementerian Agama. Nanti menunjuk siapa perwakilannya. Sedangkan kalau yang audit keuangan itu ya jelas ya akuntan publiknya nanti yang akan menjalankannya. Nah, isi dari pelaporannya apa? Ada ketentuan baku yang sudah jelas harus diikuti. Isi pelaporannya menggunakan aturan PP nomor 14 yang masih di situ, tapi pasal 76 tahun 2014. Ya. Di mana pelaporan itu memuat terkait tentang akuntabilitas dan kinerja pelaksanaan pengelolaan ZIS, atau mungkin ada dana sosial keagamaan lain yang disertakan di situ. Ingat, akuntabilitas, apa itu akuntabilitas? Mahasiswa akuntansi tentunya sudah tidak bingung lagi terkait tentang akuntabilitas. Ya. Nah, baik itu secara akuntansi keuangan konvensional, akuntansi keuangan syariah yang ada di lembaga apapun termasuk di LASIS atau Basnas itu nanti, akuntabilitas adalah sesuatu yang penting sekali untuk dikedepankan. Ya, karena dari situlah kita bisa menjaga bagaimana informasi itu nanti bisa tersampaikan. Ingat, prinsip dasar akuntansi bahwa tujuan utamanya adalah memberikan informasi. Jadi di luar dari konteks tersebut, maka
segala sesuatunya itu harus siap untuk disampaikan. Jangan sampai memberikan informasinya itu kok malah membingungkan, karena nanti di situ ada sesuatu yang salah penafsiran. Kalau sekedar hanya memunculkan opini, ya mungkin masih bisa diklarifikasi, tetapi kalau sudah mengarah pada kesalahan dalam pengambilan keputusan, nah itu dampaknya kan luas. Ya. Jadi hati-hati dalam pelaksanaan akuntabilitas. Sehingga karena itu indikator dari akuntabilitasnya itu harus jelas. Nah, dari situ nanti juga akan berdampak pada kinerjanya, kinerja pelaksanaan dalam pengelolaan JIS. Karena apa? Karena ketika nanti akuntabilitasnya sudah terjaga, insya kinerja pelaksanaan dalam pengelolaannya itu juga akan bisa berjalan secara ketentuan. Nah, ini loh yang memang perlu kita pahami supaya apa? Tidak salah dalam melakukan pengelolaan. Nah, tetapi ada kalanya kita harus mengecualikan apa yang kita bahas ini tadi, khususnya bagi pelaksanaan zakat pada level paling bawah. Ya. Pelaksanaan zakat pada level paling bawah itu ada di masjid. Ya. Masjid. Ya, contohnya ya kayak tadi saya sampaikan, zakat fitrah misalnya. Atau mungkin infak dan sedekahnya untuk kepentingan keagamaan yang lain. Nah, dari situlah nanti kita harus melihat konteks yang berbeda. Kenapa kok berbeda? Ya karena memang masjid itu tempat ibadah, bukan sebuah lembaga amil zakat. Bukan. Ketika di situ kemudian ada amil, yaitu hanya dalam rangka untuk memudahkan jamaah itu supaya bisa menyalurkan apa yang menjadi kewajibannya dengan mudah. Selain itu juga untuk menjaga bagaimana konteks secara lokal di lingkungan sekitarnya itu bisa dimakmurkan, bisa terpenuhi apa yang menjadi haknya. Contohnya ketika zakat fitrah, ya, contoh gitu ya. Ketika zakat fitrah itu harus dibayar ke sebuah basnas, ya, ke sebuah lembaga basnas misalkan, atau ke sebuah lembaga amil zakat misalkan. Nah, yes. Ya itu nggak ada masalah, itu boleh-boleh saja. Cuman akhirnya alokasi dari zakat fitrah itu nanti luas, karena dia akan bergabung dengan lingkungan yang lebih kompleks, lingkungan yang lebih luas. Sehingga potensi untuk mengarah kepada lingkungan sekitar itu justru malah kecil. Ya. Nah, oleh karena itulah maka ada pengecualian dari sebuah lembaga amil zakat fitrah sedekah yang mengizinkan level masjid itu menunjuk amil. Nah, tetapi fungsi amil itu tidak berfungsi seterusnya. Jadi dia hanya ad hoc lah, temporary misalkan ya, hanya sementara. Jadi tugasnya hanya melakukan satu kegiatan aja. Jadi misalkan kegiatannya zakat fitrah ya sudah, hanya pada saat waktu. Ketika maka tugas itu dengan sendirinya kan selesai. Nah, disinilah fungsi dari amil pada posisi di level pengurus atau takmirnya masjid. Nah, pengecualian itu diatur di PP nomor 14 pasal 66 tahun 2014. Di situ pengecualiannya bisa dilihat di situ bahwa dalam suatu komunitas atau wilayah tertentu yang belum terjangkau oleh basnas atau lazim. Jadi belum terjangkau itu ada dua konotasi, gitu ya. Konotasi secara geografis, ya, dan konotasi secara jumlah, ya, jumlah dari zakat infak sedekah yang akan disalurkan. Kalau secara geografis jelas, ya, misalkan posisinya jauh di pedalaman, jadi tidak terjangkau secara geografisnya. Nah, sehingga bisa menunjuk di
level tempat itu sendiri, sehingga nanti alokasinya juga silakan dibagikan atau diarahkan ke tempat itu saja. Itu kalau secara geografis. Tapi kalau secara jumlah, misalkan kayak jumlah yang relatif sedikit atau mungkin jumlah yang relatif besar. Ada dua kemungkinan jumlah itu kan. Kalau relatif sedikit mungkin karena ya tidak sering ada, tidak selalu ada. Jadi hanya kadangkala saja, sehingga kan tidak perlu harus mendatangkan misalnya. Nah, itu bisa menunjuk perwakilan atau jumlah yang relatif besar seperti zakat fitrah tadi. Zakat fitrah itu kan semua orang ya Islam wajib. Nah, sehingga satu lingkungan saja bisa jadi itu sangat banyak sekali. Nah, karena itu sangat banyak sekali, maka ya bisa saja diurus oleh takmir masjid di lingkungan tersebut. Itu pertama. Kedua, nanti yang bisa mengalokasikan ya juga takmir masjid itu, karena yang menguasai terkait orang-orang yang berpotensi menjadi mustahik itu kan orang yang ada di sekitar itu yang paham. Nah, oleh karena itulah maka di sini diizinkan. Ya. Nah, tetapi hal ini saat ini sudah semakin dikurangi sebenarnya, karena Basnas maupun Lazis terutama itu sudah bisa memecah kantor layanannya itu ke berbagai wilayah ya, supaya apa? Supaya koordinasinya itu mudah. Ya, nanti kalau koordinasinya mudah, otomatis ketika terjadi sesuatu itu cepat untuk bisa tersalurkan. Nah, sekarang apa yang digunakan untuk azas pengelolaan zakat? Nah, kita lihat sekarang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 2 terkait dengan azas ada di situ. Ada beberapa azas yang digunakan. Yang pertama adalah azas syariat Islam. Itu pasti ya, karena memang zakat itu merupakan aturan wajib bagi umat Islam. Yang kedua adalah amanah. Ya, bagaimana kita bicara amanah, itu artinya apa yang kita lakukan di dalam berzakat tadi sebenarnya titipan untuk diserahkan kepada orang yang memang benar-benar membutuhkan, sehingga tidak boleh kemudian kita membicaki sendiri untuk kepentingan yang lain selain benar-benar kita merealisasikan amanah terkait dengan penyampaian kepada yang membutuhkan. Kemudian yang C adalah asas kemanfaatan. Jadi membutuhkan itu kan belum tentu bisa memanfaatkan ya di sini. Yang disebut membutuhkan itu otomatis yang benar-benar bisa memanfaatkan. Misal begini loh. Jadi ada seorang tua misalkan ya masuk kategori orang fakir miskin. Dia sudah nggak bisa apa-apa. Ya, cuma tidur aja. Karena sudah lumpuh atau apalah sakit misalkan begitu, ya nggak mungkin bisa masak. Nah, kalau kita pakai azas amanah, memang dia itu mempunyai potensi untuk kita berikan. Ya, karena memang dia butuh gitu kan. Tetapi kan dia nggak bisa memanfaatkan, karena nggak bisa masak. Nah, oleh karena itu, sebaiknya itu tidak diberikan kepada orang tersebut, tapi diberikan kepada siapa yang bertanggung jawab untuk memasak makanannya orang tersebut. Misalkan anaknya, cucunya, tetangga dekatnya, atau siapa. Nah, walaupun tetangga dekat atau saudaranya itu sebenarnya secara ekonomi tidak layak untuk diberi zakat, tetapi zakatnya itu zakat yang dititipkan untuk orang tua yang renta dan tidak mampu untuk masak tadi. Nah, jadi seperti itu maksud kemanfaatan. Jadi kok ora kok wis ngerti lek wong ora iso masak terus zakate dikelenukno ning sandinge, "Mbah, ini zakate panjenengan." Ya, enggak begitu. Cukup datang saja kalau memang orangnya masih bisa diajak komunikasi, dijelaskan bahwa memperoleh zakat di mana barangnya itu nanti dititipkan kepada si ibu siapa begitu untuk dipakai kebutuhan masak sehari-hari. Nah, jadi seperti itu. Kemudian keadilan. Nah, kalau keadilan itu biasanya sudah menjangkau wilayah yang agak luas ya. Jadi adil itu seperti apa sih? Adil itu kan ketika kita bisa memposisikan sesuatu itu sesuai dengan haknya. Kalau memang itu haknya, ya sudah.
Jangan sampai itu dialihkan ke tempat yang berbeda. Kadang-kala gini, yang sering saya lihat. Karena kita ingin ya sifatnya pujian mungkin ya. Jadi mungkin ada riaknya di situ. Supaya itu kita memperoleh hal-hal seperti itu. Maka kita berpikir bahwa apa yang menjadi pengumpulan zakat di tempat kita itu dianggap sudah lebih untuk disalurkan di wilayah kita. Ya sudah dianggap lebih. Nggak tahu, nganggap lebihnya itu kadang benar-benar menghitung atau hanya diperkirakan aja. Sehingga sisa lebihnya itu akhirnya sudah direncanakan untuk disalurkan pada satu tempat. Nah, satu tempat itu nanti akan memberikan sebuah penghargaan. Ya, bentuknya macam-macam penghargaan itu ya. Terima kasih ya, minimal seperti itu. Sudah diberi bagian atau jatah dari zakat. Padahal itu mungkin wilayahnya jauh dari kediaman kita, jauh dari wilayah lingkungan kita. Nah, itu loh yang kadang melupakan asas keadilan dalam rangka untuk memperoleh suatu penghargaan. Pastikan dulu di lingkungan sekitar. Sekitar itu ya mungkin bisa meluas gitu kan, tidak hanya satu komplek. Kalau biasanya kompleknya RT, ya sekarang kompleknya coba RW. Yang penting apa? Tidak bersinggungan dengan pemberi zakat yang lain. Ya, di situ. Kalau memang sudah bersinggungan, berarti itu sudah mepet. Jadi tidak perlu lagi kita masuk ke wilayah itu. Karena sudah memperoleh bagian dari tempat yang berbeda. Tapi kadangkala kita tidak ngecek hal seperti itu. Jadi sudah memutuskan berdasarkan asumsi. Si lingkungan itu kan dekat dengan masjid itu. Semestinya lingkungan itu sudah dapat dari, semestinya bahasa yang kita pakai. Padahal kita tidak melihat itu benar-benar dapat atau belum. Nah, kecuali kita sudah keliling, jangan cek, sini udah, meluas lagi, udah meluas lagi, satu RW, misalkan semua sudah, satu dusun, misalkan semua sudah, ya sudah. Berarti mungkin itu kita bisa anggap sudah merata. Kalau memang masih ada sisa, baru itu yang dialihkan ke tempat yang lain. Nah, itu yang disebut dengan nama keadilan. Yang terkait dengan kepastian hukumnya. Ya. Kepastian hukum itu salah satunya adalah tentang jumlah takaran. Misalnya. Ya, kalau zakat fitrah, takaran sudah ada aturan yang jelas, ya sudah. Kalau memang berbentuk uang, ya jelas aturannya. Berbentuk kilogram, ya jelas aturannya. Berbentuk liter, ya jelas aturannya. Jadi ya sudah. Kalau melebihkan, boleh. Tapi jangan sekali-kali untuk mengurangi. Gitu ya. Kalau melebihkan, nanti selisih lebihnya itu dianggap sebagai infak atau sedekah. Kemudian F, terintegrasi. Artinya apa? Saling berkomunikasi. Seperti yang tadi saya katakan untuk memenuhi prinsip keadilan tadi. Ya, jangan sampai memutuskan dengan asumsi tanpa kita mencoba melihat realitas kondisinya. Nah, itu loh yang gawat itu ya. Ya, oleh karena itu komunikasi harus dijaga supaya apa? Masing-masing bagian nanti terintegrasi menjadi satu kesatuan. Sehingga benar-benar asas-asas sebelumnya itu terpenuhi. Ya, karena dalam rangka menjaga itu. Dan yang terakhir terkait dengan laporan harus akuntabel. Laporan harus akuntabel. Ya. Kita keluar-keluar ngomong akuntabilitas, tapi laporan aja nggak ada. Nah, aku ditekori terus JRE amil. Nah, JRE amil dewi orang dicatetan. Nah, repot kan gitu kan. Ya, harusnya minimal lah ya buku nota, buku apalah terserah. Yang penting di situ ada catatan penerimaan zakat tadi dari si ini masing-masing sekian, total sekian disalurkan ke si ini, total penerimaan sekian, total penyaluran sisa sekian, sisa diarahkan kemana. Ya minimal begitu aja udah cukup kalau di levelnya takmir masjid itu. Ya. Nah, disinilah. Nah, kalau di levelnya lembaga profesinya ya jelas sudah ada aturan yang baku. Aturan itu terkait dengan tata kelolanya. Ya.
Bagaimana kalau misalkan kita mencoba mencermatinya itu di dalam sebuah lembaga amil zakat? PSAK 109 itu memang tujuannya bukan ke takmir masjid. Bukan. Ya. PSAK 109 itu tujuannya ke amil yang ada di Basnas atau di Nazis. Ya, jadi situ. Ya, kita sebut dengan nama pengelola zakat. Di mana pengelola itu wajib melakukan pengelolaan. Pengelolaan itu adalah sebuah kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengordinasian, pengumpulan, distribusi, dan sampai dengan daya guna. Jadi harus sekedar ngekei gitu loh ya. Ngekei itu terus baru dipantau. Nah, ngekei ini terus bisa berkembang atau tidak. Jangan-jangan kok dikei tok terus barono ejipno. Jadi semuanya itu berubah menjadi konsumtif. Ya kalau bisa jangan. Jadi konsumtif memang oke, tetapi selain itu kalau bisa menjadi sebuah lahan produktif juga. Sehingga ada kalanya memang ketika kita mentasarufkan itu tujuannya untuk konsumtif dan ada juga yang tujuannya untuk produktif. Jadi tidak sekedar hanya memberi, pokoknya pakai bakar kan bisa begitu. Ingat, mulai dari perencanaan. Perencanaan itu mulai merencanakan siapa nanti yang akan menjadi muzaki. Kemudian siapa yang menjadi mustahik. Pelaksanaannya itu mulai dari kapan, siapa yang melakukan. Koordinasinya itu ke siapa saja. Ya, terus pengumpulannya itu teknisnya seperti apa. Kita jemput bola atau menunggu aja. Kalau jemput itu terus siapa yang jemput. Kalau menunggu itu kita memberikan wahana berupa apa. Kalau sekarang eranya adalah m-banking, misalkan mobile banking, ya gimana caranya kita bisa memberikan itu lewat mobile banking. Syukur kalau punya aplikasi khusus. Nah, distribusi juga begitu. Urusannya dengan si mustahik tadi. Siapa yang jadi mustahik? Apakah dia sudah mengikuti asnaf yang ditentukan? Ada 8 asnaf itu. Dan termasuk pengembangan dari 8 asnaf itu. Dan yang terakhir tadi, pendayagunaan. Kalau bisa zakat itu juga dipakai untuk aktivitas produksi. Tidak habis untuk sektor konsumsi. Nah, oleh karena itulah maka kita harus tahu siapa nanti yang ada di sekitar kita adalah sebuah struktur organisasinya. Zakat atau lembaga zakat itu yang tertinggi, yang paling utama, yang diakui oleh pemerintah adalah Basnas. Ya, yang tertinggi adalah Basnas. Badan Amil Zakat Nasional. Yang tentunya Basnas di tingkat pusat. Ya, tingkat pusat. Nah, Basnas itu nanti mempunyai sub yang akan membantu, ya kan? Yaitu di tingkat provinsi dan ada yang masuk kategori lembaga baru di luar Basnas yaitu LASIS, ya, Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah. Nah, di bawah Basnas pusat itulah LASIS pusat. Jadi LASIS pusat itu kedudukannya bukan sejajar dengan Basnas, tidak ya. Jangan sampai gitu. Nanti LASIS Basnas jadi satu. Lah terus bertanggung jawabnya mereka ke siapa? Enggak, ya bertanggung jawabnya ke Basnas pusat. Basnas pusat nanti bertanggung jawabnya ke Kemenak tentunya. Nah, tentunya di bawah Basnas itulah muncul Basnas di tingkat provinsi dan LASIS pusat. LASIS pusat itu ada di situ. Jadi LASIS itu ruang lingkup koordinasinya itu rata-rata di tingkat provinsi. Ya. Nah, seperti itu. Nah, Basnas provinsi nanti pecah lagi di Basnas daerah ke tingkat kabupaten itu ada. Dan di situ nanti ada sebuah lembaga tersendiri yaitu UPZ, Unit Pengumpul Zakat. Ya. Disitulah nanti yang nanti akan secara teknis melakukan teknis pengumpulan. Basnas nanti teknis adalah melakukan pencatatan. Nah, LASIS pusat itu nanti diwakilkan di tingkat provinsi juga dan turun lagi diwakilkan pada tingkat kabupaten. Ya, pasti setiap kabupaten itu ada. Nah, berhenti sampai di situ. Di bawah LASIS perwakilan kabupaten itu nanti sudah masuk ke KL, ya, kantor layanan.
kantor layanan itu boleh cabang sampai ke kecamatan, sampai sebuah lembaga institusi tertentu, misalkan seperti itu. Itu bisa. Silakan, tergantung dari konteks realitasnya. Apakah realitasnya itu memang perlu diberi kantor layanan atau cukup diurus oleh perwakilan di tingkat kabupaten itu. Nah, sekarang bagaimana kondisi yang ada di masjid tadi? Nah, ini loh pengecualiannya. Di masjid dan musola itu merupakan suatu perkecualian. Nah, tadi kita bisa katakan bahwa itu merupakan penunjukan tersendiri. Jadi bisa jadi itu di luar dari apa yang ada di dalam struktur. Undang-undang tadi juga sudah menentukan bahwa ada pengecualian. Ya, ada pengecualian. Sehingga baik itu mungkin di tingkat kecamatan, baik di tingkat ranting, di tingkat masjid, itu suatu pengecualian. Nah, pengecualian itu ada dua kemungkinan. Satu, di backup oleh kantor layanan. Dan yang kedua memang ya hanya mengurusi di wilayahnya sendiri. Sehingga pertanggungjawabannya juga tidak perlu sampai ke atas. Ya, seperti itu. Nah, seperti itu nanti yang harus kita pahami dalam sebuah struktur. Nah, fungsinya apa? Ya jelas tadi ya. Pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan. Ya. Inilah yang kita sebut dengan nama indikator akuntabilitas. Ya. Sehingga nanti kalau kalian ingin melihat bagaimana tingkat akuntabilitasnya, ya lihat saja mulai dari indikator pertama, rencana. Ada perencanaan. Perencanaan untuk apa? Mulai dari pengumpulan, distribusi, dan daya guna. Kemudian pelaksanaan, indikator yang kedua. Ya. Ketiga, pengendalian. Ya. Nah, sampai di tingkat pengendalian, itu elemennya masih sama, yaitu dari pengumpulannya, pendistribusiannya, dan pendayagunaannya. Yang berbeda ada di tingkat pelaporan, karena pelaporan itu sudah harus memberikan informasi terkait tentang bagaimana data pelaksanaan dan pertanggungjawaban pengelola. Nah, kalau tempatnya itu nanti kita bisa menemukan, dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, berarti memang pengelolaan di dalam lembaga tersebut sudah akuntabel. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi untuk mengatakan akuntabel itu harus ada indikator. Nah, sekarang bagaimana hubungannya dengan PSK 109? Ya. Nah, di sini. Kita mulai melihat di PSK 109. Seperti biasa, kita melihatnya itu dari kalimat yang cetak tebal. Ya. Yang mana itu bisa dilihat dari tujuan, bisa dilihat dari ruang lingkup. Ya, dari situ. Ya. Terutama di ruang lingkup. Ruang lingkup itu artinya siapa yang nanti tercover oleh aturan di PSK ini. Ya. Pernyataan ini berlaku untuk amil yang menerima dan menyalurkan zakat, infak, sedekah. Ya, jadi amil memang yang memang harus mengikuti ketentuan PSK 109. Nah, selain itu kita perlu memahami pengertian dari masing-masing istilah yang ada di dalam JIS itu lewat definisi. Amil itu apa? Ya. Dana amil itu apa? Ya. Dana infak atau sedekah itu apa? Zakat apa? Ya. Mustahik apa? Muzaki apa? Nah, itu harus tahu. Ya. Nisab itu apa? Zakat. Pengertiannya zakat aja dijelaskan di situ ya. Nah, itu loh yang harus kita paham. Karakteristik juga begitu. Bagaimana karakteristik tentang zakat, bagaimana karakteristik terkait dengan infak dan sedekah. Maaf, saya tidak bisa membacakannya. Ya, nanti nggak selesai-selesai nanti kalau dibaca. Saya beranggapan apa yang saya sampaikan ini karena ada buku yang harusnya sudah kalian simak di situ. Terus
bicara tentang pengakuan dan pengukuran. Dua hal inilah yang paling penting. Ya, mulai dari bagaimana kita mencatatnya dan bagaimana kita menjurnalnya. Dua hal ini nanti yang penting. Nah, pengakuan dan pengukuran itu ada dua konteks. Yang pertama adalah pengakuan pengukuran zakat, infak, dan sedekah, ya, di mana zakat nanti akan terpisah dengan infak dan sedekah. Sedangkan yang kedua adalah pengakuan dan pengukuran terkait dengan dana non halal. Ya. Kenapa nggak dikatakan haram? Tidak. Kalau sesuatu itu sudah jelas haram, pasti tidak akan dilakukan. Sehingga nggak mungkin ada penerimaan dana haram. Yang mungkin terjadi adalah penerimaan dana yang kita tidak yakin bahwa itu halal atau haram, berada di tengah-tengah. Ya. Karena gara-gara tidak yakin itulah, maka akhirnya kita sebut dengan nama non halal. Nah, di situ. Sampai di situ aja kalau kita bicara PSAK-nya, karena memang kita belum bahas terkait dengan penyajian, pengungkapan atau mungkin terkait dengan yang lain. Oke ya. Nah, inilah yang memang harus kita pahami ketika membaca PSAK-nya. Nah, hal-hal seperti ini loh yang saya tidak bisa munculin. Saya hanya bisa munculin dalam bentuk penjelasannya saja. Kalau dalam konteks isi dari PSAK-nya, monggo dibaca di PSAK-nya. Kayak pengakuan dan pengukuran itu kan dipisah tentang terkait dengan penerimaan zakat. Ya, bagaimana ketika nanti kita harus mencatatnya, bagaimana jika harus mencatat di penyaluran zakat, nah, dan seterusnya. Itu sudah ada semua. Infak dan sedekah ada aturannya terpisah. Oke. Itu mohon nanti coba dibaca di PSAK-nya. Nah, sekarang kita coba masuk ke ini. Barang-barang yang berpotensi bisa menjadi objek zakat. Kalau menurut fikih, itu ada di konteks sebelah kiri ini ya. Emas, perak, biji-bijian, dan kurma, hasil ternak, sapi, onta, kambing, hasil tambang, khususnya emas dan perak, barang dagangan, dan barang temuan, atau rikos. Ya. Barang temuan itu misalkan kayak hadiah, ya, kemudian warisan. Artinya barang temuan itu adalah barang yang sebenarnya kita peroleh seiring dengan aktivitas kerja kita. Ya. Dalam kehidupan kita, ya belum kita miliki dari awal, itu disebut barang temuan. Kalau secara fikih cuma itu, artinya bukannya kok kalau di luar itu kita tidak perlu zakat, gitu. Itu nggak ada uang, ya misalkan ya, nggak ada uang, nggak malah duit uangnya ngantai miliar-miliaran nggak perlu zakat, nggak apa-apa, uang bukan objek zakat kok. Nah di sini loh perlu kita tafsirkan terkait dengan perluasannya. Ya, uang itu adalah perluasan juga. Kalau emas perak itu kan memang asumsinya dulu emas dan perak itu adalah sebuah alat tukar. Ya, bukan kok untuk perhiasan, apalagi untuk piala. Ya. Kalau dulu kan memang itu alat tukar. Nah sekarang alat tukar itu diwakili dengan uang. Nah uang pun sekarang sudah macam-macam. Ada uang kartal, ada uang kiral, ada juga yang sejenis uang gitu. Jadi bukan berarti uang itu hanya uang yang ada di bentuk fisik aja, uang kertas. Saya kan nggak punya uang kertas, sehingga nggak perlu zakat. Kan bisa aja begitu nanti. Uang saya kan ada di rekening semua. Dan uang di rekening itu bukan uang. Bukan, saya nggak pakai uang loh. Saya itu pakai ini, apa itu namanya, uang digital, ya, uang elektronik misalnya. Uang saya itu semuanya itu ada di GoPay, ada di OVO, ya, ada di saldo dana. Ini loh, yang kita pahami di sini bukan masalah fisik, ya, tetapi fungsi. Selama memang fungsinya itu adalah uang, ya berarti itu adalah uang statusnya. Walaupun termasuk itu adalah uang yang masuk dalam konteks investasi, ya, Bitcoin misalnya. Nah, ya sudah. Ya, maka pemahamannya harus diperluas. Kemudian hasil pertanian, kalau di situ kan hanya biji-bijian kurma. Gitu.
Nah, kalau bukan biji-bijian gimana? Buah-buahan bisa. Nah, kurma, nah, kurma itu masuk buah-buahan bukan? Nah, itu harus diperluas sehingga kita sebutnya ya hasil pertanian secara umum, baik itu perkebunan kayak tani kayak atau apapun, selama itu memang kita menanam sesuatu dan menghasilkan, maka itu disebut dengan objek zakat. Terus hasil industri ternak itu cuma dibatasi sapi, unta, kambing ya zamannya Rasulullah kan memang itu yang ada. Nah sekarang kalau misalkan nanti ternaknya itu macam-macam, ternak jangkrik misalnya, masuk sebagai zakat enggak itu? Ya tergantung dengan nisabnya, jumlahnya itu. Kalau ternak jangkriknya itu satu kotak 1 kali 1 meter persegi ya nggak perlu. Nah kalau ternak jangkriknya itu sampai berhektar-hektar ya, nenek bos. Ya bu. Nah seperti itu misalnya. Atau hasil dari ternak itu, daging, susu, madu, dan seterusnya. Nah jadi mohon perluasannya itu tidak disempitkan. Apa yang saya sampaikan di sini itu hanya contoh, gitu ya. Masih banyak yang lain sebenarnya yang nggak mungkin akan ditulis semua di situ. Hasil tambang, hasil lalu dagang, jasa, investasi di surat berharga zamannya Rasulullah nggak ada. Ya, tetapi kan zaman sekarang udah banyak itu. Ya, kekayaan saya itu nggak banyak berbentuk fisik, tetapi semuanya adalah investasi surat berharga. Nah, sudah. Penghasilan, profesi, dividen, royalti kan zaman Rasulullah belum ada. Ya, tapi sekarang ada, dan itu termasuk dengan nama rikos, ya, barang temuan, hadiah, undian, komisi. Yang jelas, memang kita perlu yang namanya diskusi terkait dengan hal-hal seperti ini dengan orang-orang yang benar-benar bisa menafsirkan. Ya, disitulah fungsi harus koordinasi, ya. Supaya apa? Supaya jangan sampai kita punya sebenarnya objek zakat, tetapi kita tidak anggap itu sebagai objek zakat. Nah, bagaimana nanti proses pelaporan dan pencatatannya? Kalau menurut aturan di zakat ini, ada 8 standar yang harusnya kita miliki dalam sebuah standar pencatatan dan pelaporan. Ya. Ini tidak ada di dalam PSAK 109. Makanya tadi saya sampaikan di awal bahwa saya tidak hanya menggunakan PSAK 109, tapi juga beberapa ketentuan terkait dengan undang-undang zakat. Nah, standar-standar ini ada di dalam undang-undang zakat. Ya. Mulai standar 1, itu terkait dengan identifikasi unit organisasi yang menjadi lembaga amil tadi, ya. Standar 2 terkait dengan identifikasi muzaki, siapa yang nanti akan masuk dalam kategori muzaki di sini. Kemudian standar 3 juga sama terkait dengan mustahiknya, yang sampai kita salah menentukan asnaf sehingga mustahiknya itu jadi geser gitu ya. Standar 4 terkait dengan kode rekening untuk pencatatan. Standar 5 terkait dengan pencatatan pemasukan dari muzaki. Standar 6 pencatatan penyaluran ke mustahik. Dan standar 7 terkait dengan dana amil. Ya, amil punya dana tersendiri di situ karena jelas aturannya bahwa amil merupakan salah satu dari asnaf, yaitu 8 asnaf itu. Dan yang 8 terkait dengan pelaporan secara kumulatifnya sampai dengan ke laporan keuangan. Nah, 8 standar inilah sesuatu yang memang wajib ada kalau lembaga amil zakat kita adalah lembaga amil zakat yang masuk kategori di Basnas maupun di Lajis tadi. Cek beberapa ketentuan terkait dengan tujuan, definisi yang ada di masing-masing standar. Ya. Misalkan ini ketika kita mengidentifikasi tentang amilnya, ya. Tujuannya adalah menentukan apakah amil atau lembaga amilnya itu tadi merupakan suatu entitas yang mandiri atau hanya laksana teknis. Nah, saya sebut dengan mandiri itu kalau memang mempunyai badan hukum terpisah. Seperti Lajis, ya, Lajisnya Muhammadiyah, Lajismu, itu. Nah, seperti itu. Atau kalau cuma pelaksana teknis, ya ambilnya itu ambil di tingkat takmir itu tadi. Dia hanya pelaksana aja, atau di tingkat KL, kantor layanan. Ya. Jadi,
Di situ hanya pelaksana teknis, sehingga tidak perlu memiliki sebuah administratif yang lengkap seperti pada sebuah lembaga amil yang semestinya. Kemudian amil definisinya ya bisa juga menggunakan definisi amil pada PSAK 109. Ya. Yang jelas amil itu tidak menyebut orang, tapi amil di sini adalah menyebut sebuah entitas. Ya. Sehingga kalau yang kita sebut dengan nama amil itu tidak selalu sama seperti ketika itu sebagai pelaksana teknis di tingkat takmir masjid. Ya. Kalau pelaksana teknis di tingkat amil masjid, ya, maka amil adalah orang, si A, si B, si C, jelas itu. Tetapi kalau ini merupakan sebuah lembaga amil zakat, infak, dan sedekah, maka yang disebut amil adalah lembaganya, ya. Lembaga entitasnya itu. Makanya di sini nanti perlu kita atur ketentuan-ketentuannya dalam pengelolaan, ya. Nah, kemudian ada juga pengecualian gitu, ya, yaitu ambil di tingkat takmir tadi, ya, kumpulan dari pengurus masjid. Nah, di sini memang akan diperlakukan secara berbeda dengan amil sebagai sebuah entitas. Oleh karena itu terkait dengan izin dari Kemenak, bagaimana hierarkisnya dengan lembaga amil zakat infak sedekah dan bagaimana mekanisme pelaporannya nanti ada di standar nomor 1 itu. Ya. Nah, di dalam standar nomor 1 sudah mulai bisa dikolaborasi dengan PSAK 109. Ya. Misalkan ini PSAK 109 berlaku untuk amil yang menerima dan menyalurkan ZIS. Nah, amil merupakan organisasi pengelola zakat yang bentukannya dimasukkan untuk mengumpulkan dan menyalurkan. Nah, itu semua sebenarnya berdampingan pemahamannya atau penjelasannya dengan di PSAK 109, sehingga aturan dan PSAK itu berjalan bersama. Nah, nanti sedikit agak keluar dari PSAK 109 itu terkait dengan laporan keuangan akhir. Akuntansi zakat, infak, sedekah yang dalam bentuk laporan akhir, misalkan neraca, laba rugi, ya bukan laba rugi ya namanya ya, laporan penggunaan dana. Itu menggunakan implementasi dari PSAK etap. Ya, jadi keluar dari PSAK 109. Karena PSAK 109 tidak mengatur sampai dengan laporan keuangan. Ya, tidak. Nah, kalau sampai laporan keuangannya nanti gandeng dengan PSAK etap. Jangan sampai salah ya. Oke, sudah saya ceritakan loh. Nanti jangan sampai kok pokoknya yo 109 tok sing dienggo ngurusi ZIS. Ya, enggak juga. Ya. Kalau sampai laporan keuangannya bisa berdampingan dengan etap. Standar kedua terkait dengan identifikasi muzaki, ya jelas sama tujuannya, definisinya. Beberapa ketentuan-ketentuan ini tujuannya adalah untuk memastikan siapa yang masuk kategori muzaki. Terlepas dari pengertian-pengertian istilahnya ya. Nah, kemudian bagaimana pencatatan atas muzakinya itu? Apakah muzakinya itu sudah punya bukti catatan terkait dengan pembayaran zakat sebelumnya atau belum? Muzakinya itu dalam bentuk entitas atau perorangan, ya. Nanti administrasi terkait dengan pengakuan penerimaan dana dari muzakinya itu sudah lengkap atau belum? Nah, itu adalah sesuatu yang memang harus kita identifikasi semua. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita bisa memastikan muzaki yang secara administratif itu sebenarnya layak untuk menjadi pembayar zakat. Oleh karena itulah nanti kita harus punya ini, ya, buku induk muzaki. Ya minimal ada nama, alamat, jenis kelamin, tanggal lahir, pekerjaan, nomor telepon, email atau apa ya yang berkaitan dengan administrasi pembayaran zakat. Nanti masing-masing akan dibuat di sebuah catatan terpisah. Ya. Kalau zaman dulu masih pakai kartu, itu pakai yang namanya kartu, ya kartu biometrik. Di koyo rekod proses pembayaran zakat gitu ya. Sekarang ya pakai aplikasi. Kemudian setelah muzaki baru mengidentifikasi mustahiknya. Ya,
siapa nanti yang masuk kategori mustahik. Mustahiknya itu mustahik tempat itu seperti biasanya atau mustahik baru, ya. Apakah mustahiknya itu sudah sesuai dengan 8 asnaf dan seterusnya, ya. Itu terkait identifikasi. Sehingga nanti ada buku juga terkait dengan pencatatan mustahiknya. Nah, inilah 8 asnaf yang memang harus digunakan sebagai dasar untuk menentukan mustahik, ya. 8 asnaf ini juga sama dengan yang ada di PSAK 109, ya, terkait dengan definisinya itu. Fakir, miskin, rikob, hore, mu'allaf, sabilillah, bisabil, dan amil itu sendiri. Saya yakin karena semua yang ada di sini orang Islam, udah ngerti kan ini ya. Oke, nanti coba lebih jauhnya browsing ya. Ya, contohnya ini, fakir, miskin. Kadang kita menyamakan fakir dan miskin. Tidak. Kalau sama, kenapa istilahnya beda? Ya, fakir dan miskin adalah dua kondisi yang berbeda. Fakir itu adalah seseorang yang memang secara penghasilan itu sangat minimal sekali. Sangat terbatas sekali. Bahkan bisa dikatakan tidak punya apa-apa. Ya. Saking nggak punya apa-apanya, ya untuk kebutuhan rumah tangga dia bingung. Ya. Tetapi fakir itu mempunyai ketergantungan kepada orang lain, ya. Karena apa? Dia sudah tidak mampu untuk mencari nafkah sendiri, nggak beda dengan miskin. Miskin juga begitu, dia nggak punya apa-apa, tetapi setidaknya dia masih punya badan yang bisa berusaha, sehat, ya. Walaupun nggak punya apa-apa, tetapi dia masih sehat, bisa berusaha untuk mendapatkan penghasilan. Nah, bedanya dengan fakir ada di sini. Kalau fakir nggak punya apa-apa dan nggak mampu untuk berusaha lagi. Kalau miskin itu ya nggak punya apa-apa tetapi masih mampu untuk berusaha. Kemudian rikob. Nah, rikob itu kalau zamannya Nabi adalah pembebasan budak. Ya. Pembebasan budak. Tapi kalau zaman sekarang mana ada budak? Terus gimana memaknai rikob? Rikob itu kata kuncinya kalau zaman sekarang adalah tawanan. Tawanan atau tahanan. Kalau sekarang kan masih ada tahanan. Yaitu orang-orang yang dipenjara. Sehingga seringkali sekarang dimaknai yang namanya rikob itu adalah orang yang baru keluar dari penjara. Orang yang baru bebas. Nah, seringkalinya begitu. Nanti coba perluasannya kalian cari lebih jauh. Horim. Horim orang yang terlilit hutang. Tapi hutang dalam hal ini bukan hutang gara-gara kita menjalankan prinsip dasar akuntansi ya. Prinsip dasar akuntansi kan jelas aset sama dengan hutang plus modal. Jadi semua yang menjalankan itu horim kalau gitu. Ya enggak begitu juga. Hati-hati ya untuk memaknai asnafnya. Horim dalam hal ini adalah hutang untuk konsumsi. Ya, hutang untuk konsumsi. Jadi sebenarnya dia adalah masih perluasan dari miskin tadi. Gara-gara miskin, dia untuk konsumsi rumah tangganya bingung. Tidak cukup lah kalau dari hasilnya itu untuk kehidupan rumah tangganya. Dia hutang. Hutang sana, hutang sini. Ya hutang beras di warung sana, hutang minyak goreng di warung situ. Hutang tempe di warung sana, hutang apalagi makanan di pasar sana. Nah kemudian ketika dia kerja, dapat uangnya tadi dipakai untuk bayar hutang. Jadi pasti kurang gitu ya. Kadang kurang, dan karena kurang maka dia hutang lagi, dan begitu seterusnya. Jadi kali lubang, tutup lubang, kali lubang, tutup lubang, untuk konsumsi ya. Jadi untuk hidup, bukan untuk gaya hidup. Hati-hati di situ. Jadi kalian harus mulai bedain mana hidup dan mana gaya hidup, karena Allah itu memang sudah berjanji pasti akan menjamin hidup hambanya, tetapi nggak akan menjamin gaya hidupnya. Nah di sini. Horim itu ada di situ. Jadi hidup bukan gaya hidup. Ya. Kemudian yang kelima mu'allaf. Ya, mu'allaf. Ya, sudah tahu ya mu'allaf. Orang yang berbeda agama itu. Apapun status ekonominya sebenarnya itu ya. Sebenarnya. Ketika dia menjadi mu'allaf, maka tahu di mana dia melakukan pindah itu tadi. Dia berhak untuk menjadi mustahik. Jadi berhak untuk menerima zakat. Nah, tapi zakatnya itu zakat bukan konsumsi.
ya, zakat untuk produksi. Jadi diharapkan nanti ketika sudah jadi orang Islam maka dia bisa memperoleh penghasilan sendiri. Nah, tujuannya ke sana. Tapi pengembangannya monggo nanti silakan dicari. Fisabilillah, itu orang yang berjihad. Jihad itu macam-macam gitu ya saat ini. Segala sesuatu yang memang masuk kategori jihad, maka dia berada di konteks fisabilillah. Termasuk sekolah gitu ya. Kalau dulu kamu masih kuliah di kampus, maka jihadnya di jalan pramuka. Gitu. Jadi masih kategorinya fisabilillah. Ya. Nah sekarang di rumah dewe-dewe, mbok karo turu, mbok karo ngepel, mbok karo nyuci, mbok karo masak. Nah, itu sudah mungkin fisabilillahnya hanya malaikat yang tahu nanti ya. Dan yang ketujuh musabil, ya, orang yang dalam perjalanan. Perjalanan apa? Nah, itu juga harus dicek, harus dipastikan. Ya, misalkan jalan dari kampus pulang ke rumah lewat sebuah musola yang bagi-bagi zakat fitrah. Oh, saya ibnu sabil. Ya nggak begitu juga gitu ya. Makanya coba nanti perluasannya difahami di beberapa pembahasan lainnya. Karena itu multi tafsir sekali. Dan ke-8 pasti ambil tadi pengelolanya. Nah, oleh karena itulah saya mungkin hanya bisa melihat perluasannya itu sekilas. Begini aja ya. Begini aja. Tapi sebenarnya tidak hanya seperti itu. Sangat luas sekali. Oleh karena itulah nanti kita perlu memahami lebih jauh. Ya. Bahkan saya itu pernah mengusulkan sih dan alhamdulillah diterima. Ceritanya gini, ya ini ada mahasiswa umum juga sih, korban dari dispensasi. Korban dari dispensasi. Jadi mahasiswa itu dari awal mengajukan dispen, oke, disetujui, hanya bayar 200.000, kuliah 1 semester. Semester berikutnya lagi seharusnya melunasi kewajiban sebelumnya, cuma dibayar 300.000, masih ada sisa lagi. Ya sudah, karena dia pengen kuliah, ya sudah didispen lagi. Dan semula dispensasi jadi dispen tahun gitu ya. Nah, terusnya ya jadi dispen tahun. Nah, pada kiranya selesailah kuliahnya wisuda. Menjelang wisuda itu semua harus lunas. Karena wisuda itu sudah berakhir. Dan di situ fantastis jumlahnya. Lebih dari 10 juta. Bayar ya tiap semester aja yang di bawah 3 juta masih bingung. Gitu. Apalagi harus bayar 10 juta lebih. Terus piye? Kenyataannya skripsi sudah selesai, nilai sudah keluar, IPK udah lumayan. Tapi nggak bisa wisuda gara-gara belum lunas. Terus apa sing disambati? Secara keluarga memang nggak mampu, secara pekerjaan belum mapan. Ya sudah, ngomong aja ke lazis misalkan. Ya, Pak ini cuma ikhtiar. Adakah asnaf yang dipakai untuk mahasiswa seperti itu? Hasil dari diskusinya di lazis itu ada, ya sudah, berarti itu di backup oleh lazis. Tetapi tidak dengan semudah itu, ada beberapa syarat dan ketentuan. Nah, contoh seperti itu yang kita sebut dengan perluasan ya. Sehingga semua masalah itu sebenarnya tetap bisa terselesaikan. Kemudian yang keempat terkait dengan pencatatan sekarang, yaitu penggolongan dana atau akunnya. Ya. Akun dana zakat, akun dana infak dan sedekah itu sendirikan ya, nggak mungkin itu disamakan, nggak boleh. Akun dana amil dan ada akun dana non halal. Sehingga ada 4 kategori akun atau penggolongan dana yang harus punya laporan terpisah. Zakat, infak, sedekah nggak perlu digabung, itu ada 2 laporan tersendiri. Amil sebagai salah satu asnaf itu juga terlaporkan tersendiri karena itu asnaf yang paling pasti itu amil itu. Ya, sehingga di situ nanti ada beberapa penggunaan ini. Dana non halal juga begitu. Ya, dana non halal itu ketika kita menganggap bahwa apa yang kita terima itu masih kategori abu-abu. Belum yakin. Contohnya dananya ZIS itu kan nggak mungkin secara tunai dikumpulkan di kaleng susu atau di kaleng roti, kan nggak mungkin ya. Taruh aja di bank. Bank ada 2 kemungkinannya, bank konven, bank syariah.
Mungkin bank syariah punya keterbatasan untuk distribusinya, sehingga yang lebih luas lagi distribusi yaitu bank konven, sehingga mungkin aja kita taruh juga di bank konven. Nah, dari situ bisa saja menghasilkan yang namanya bunga. Nah, dalam konteks kita, bahwa penghasilan bunga itu kan ya seperti itu, tetapi kan nyatanya sudah kita terima, nggak boleh atau tiba-tiba kita tolak. Mau sing khusus rekeningku nggak usah dikasih bunga, tidak mungkin, karena itu penyalahan aturan bank. Tetap ada dan tetap kita terima. Yang jadi pertanyaan adalah setelah kita terima, kita akui sebagai apa? Nah, di sini, kalau kita gabung sebagai penerimaan yang lain, digabung jadi satu dengan penerimaan C, ya dirokok, ya toh berarti kan dianggap dana halal, ya kan? Nah, ketika memang kita menganggap bahwa dana itu masih abu-abu, ya keluarkan aja dari penerimaan yang pasti, masukkan aja ke dalam penerimaan yang kita buat akunnya sendiri yang disebut dana non halal. Nanti alokasinya juga sama, bisa jadi mungkin untuk khot, ya khotul hasan seperti yang kemarin saya ceritakan, kan bisa juga. Oke, masalah kode sih sebenarnya ya ini apa ya fleksibel ya, tergantung dari kebiasaan aja. Tetapi kalau menurut ketentuan ya seperti itu kodenya, ya monggo lah nanti ya, itu menyesuaikan. Kemudian tentang pemasukan ya, standar nomor 5. Ketika kita sudah ada pemasukan maupun pengeluaran, barulah pengakuan dan pengukuran itu digunakan. Ya, pengakuan dan pengukuran zakat nanti terlepas dari case-nya ya, case-nya dari belakang. Ya, sementara kita pahami dulu dari BSK 0109 bahwa zakat diakui pada saat diterima. Artinya kita menggunakan cash basis, nggak ada piutang zakat, nggak ada hutang zakat, nggak ada. Jadi semuanya adalah cash basis. Zakat yang diterima dari musyaf bisa diakui sebagai penambah dana zakat. Kalau bentuknya kas, maka kita akui sebesar nilai yang diterima. Kalau bentuknya non kas atau barang, maka diakui berdasarkan nilai wajar atau harga pasar. Sama dengan ketika kita bahas di mudharabah dan musyarakah kemarin itu. Oke. Kemudian nilai wajar itu dasarnya adalah harga pasar. Kemudian yang kedua terkait dengan dana amil. Ya. Zakat yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan zakat untuk bagian non amil. Ya. Zakat 109. Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk masing-masing mustahik ditentukan oleh amil. Jadi siapa mustahiknya, berapa jumlahnya, itu murni amil yang menentukannya. Dasarnya apa? Dasarnya adalah prinsip syariah dan kebijakan amil yang tadi asas-asasnya. Kemudian muzaki, ya, tentang pembayarnya. Ya. Jika mustahik menentukan mustahik yang harus untuk menerima penyaluran zakat melalui amil, maka hasil zakat yang diterima itu diakui sebagai dana zakat. Ya, artinya kalau si muzaki itu punya mustahik tersendiri, gitu ya. Ya ada juga kalanya begitu. Maka seluruhnya diakui sebagai dana zakat. Nggak boleh ada yang keluar untuk amil. Kalau memang si muzaki itu punya mustahik. Misalkan gini, mustahiknya adalah anak yatim yang ada di panti. Misal begitu. Ya masa ketika si muzaki itu tadi menyalurkan, misalnya muzakinya adalah sebuah lembaga itu ya. Saya mau menyalurkan ini untuk si yatim. Ya. Tapi ini dalam bentuk zakatnya lembaga tersebut. Maka lembaga tersebut membayar zakat ke lembaga amil zakat, dan lembaga amil zakat tidak boleh mengurangi dana itu untuk kepentingan amil, tidak boleh. Maka semua dana yang disalurkan itu diarahkan ke panti. Beda dengan zakat secara umum. Kalau zakat secara umum, pokoknya si muzaki itu bayar. Nah, nanti bagian amil keluar dari zakat itu tadi. Tetapi khususan untuk yang ditentukan oleh muzaki seperti ini, maka tidak boleh mengeluarkan untuk bagian dana amil. Ya, jadi seperti itu. Semuanya diakui sebagai dana zakat. Beda ceritanya gini. Jika atas jasa tersebut amil mendapatkan ujroh, ya, atau fee, atau hadiah, atau bonus, atau HR, misalkan ya. Barulah itu boleh diakui sebagai dana amil. Jadi
uang itu udah nyampe dulu ke panti. Nah, panti ngitung uangnya itu ternyata lebih lah, misalkan ya lebih, karena anak yatimnya ada sekian, uangnya sekian, terlalu berlebih lah ini. Nah, sisanya itu dikembalikan lagi menjadi ujroh. Ya. Nah, ujrohnya itu baru bisa masuk untuk dana amil. Gitu. Ya, paham ya? Jangan sampai salah kalau yang ini, karena aturannya jelas. Kemudian pengukuran terkait dengan penurunan dan kenaikan. Ya, sama dengan ketika kita bahas di BSK musyarakah dan mubah atau mudharabah kemarin itu ya. Ya, jika penurunan aset zakat non kasnya itu dianggap sebagai kerugian, maka harus diberlakukan sebagai pengurang dana zakat atau juga bisa diakui sebagai pengurang dana amil. Monggo, tergantung kebijakan. Ya, tergantung dari sebab kerugiannya. Biasanya gini, kalau kerugiannya itu akibat penurunan nilai apa ya? Ya bukan karena kelalaian amil, penurunan nilai misalkan gini, nilai wajar itu tadi. Kemudian kan bukan kelalaian amil, maka itu mengurangi dana zakatnya. Kan ambilnya nggak ngerti-ngerti, murah-murah nilainya turun kok, harga pasarnya karena berubah. Maka itu disebut bukan karena kelalaian amil, ya, sehingga itu mengurangi dana zakat. Tetapi ketika itu disebabkan karena kelalaian amil, misalkan ya apapun itu yang jelas terbukti karena kelalaian, maka itu akan mengurangi dana amil. Ya. Kemudian terkait dengan infak dan sedekah, ya, infak dan sedekah itu terpisah, ya, tidak boleh digabung. Infak diidentifikasi sendiri, apakah masuk kategori terikat atau tidak terikat. Kalau terikat itu artinya ada kepentingan terkait dengan infak tadi. Contohnya gini, saya infak 1M, tetapi uang ini nanti dipakai untuk bangun masjid yang ada di sana. Berarti itu disebut dengan nama infak terikat. Ya. Jadi ada alokasi yang nanti dipakai ya, lewatnya lembaga ini. Kenapa kok tidak disalurkan langsung ke masjidnya? Ya, bisa jadi kan masjid itu secara personal pengurusannya memang nggak memiliki aturan yang khusus kan memang. Ya, oleh karena itu supaya nanti pengelolaan dananya itu benar-benar apa ya sesuai dengan yang diinginkan, maka ada pihak yang bertanggung jawab terkait dengan pengelolaan dananya, maka bisa dilewatkan di legislasi. Atau juga masuk kategori infak tidak terikat ya infak-infak yang umum itu, infak sholat Jumat, infak bebas lah ya. Ya. Infak diakui sebesar jumlah yang diterima ya. Jika berbentuk kas, kalau berbentuk non kas ya nilai wajar. Oke, nanti yang lain monggo ini silahkan dibaca sendiri aja. Kemudian yang berikutnya adalah tentang penerimaan dana non halal tadi ya, sebagian sudah saya jelaskan di depan tadi. Yang jelas ketika kita menganggap bahwa dana itu masih abu-abu, kita masukkan itu sebagai dana non halal. Dan itu terpisah dari dana zakat, dana infak, dana sedekah, dana amil, itu harus keluar dari itu semua. Nggak boleh digabung di salah satu itu. Nah, terkait dengan bentuk, ya monggo silahkan nanti dilihat sendiri ya. Itu contoh aja. Standar untuk bukti kas masuknya, terus untuk penyalurannya nanti juga harus sesuai dengan asnaf itu, contoh dari bukti kas keluarnya. Nah, ya seperti itu aja. Sederhana saja ya, sederhana. Ya memang itu tidak terstandar seperti itu semua. Ada beberapa perubahan yang mungkin karena modifikasi beberapa lembaga, tapi yang jelas prinsip utamanya harus terpenuhi. Kemudian dana amil, ya. Dana amil nanti digunakan untuk beberapa hal seperti ini, katanya. Honornya amil, sosialisasi, transport, konsumsi, ATK, ya. Internet, atau mungkin biaya lain terkait dengan operasional di amil. Ada kalanya kalau di sebuah lembaga yang bukan lembaga amil beneran, ya kayak tadi di masjid tadi, di takbir itu tadi, dan ketemu sama amil yang orangnya sangat hati-hati, ya. Biasanya sangat takut sekali untuk ngambil dana zakat, ya, sangat takut sekali. Ya, jadi bagian amil itu ya dianggap sama dengan bagian si mustahik. Ya rata-rata begitu.
Padahal sebenarnya tidak juga sih ya. Karena ambil itu mempunyai ketentuan tersendiri ya. Termasuk misalkan kalau ambil harus dikasih HR itu juga boleh. Ya, ambil harus masih sosialisasi dan kemudian ada biaya di situ ya enggak apa-apa. Ambil perlu kemana-mana terkait dengan zakat terus ada transport, ya boleh diambil dari situ. Makan, ATK, listrik, pulsa pun ya, selama memang tujuannya untuk itu loh ya, enggak lain-lain ya. Bisa. Makanya nanti kalian sebagai orang yang bisa mensosialisasikan, terutama di tingkat takmir masjid ya, yang mungkin masjid atau musola lah. Kalau masjid mungkin sudah besar, jadi ini banyak yang sudah tahu ya. Kalau musola mungkin belum. Itu sebenarnya bisa, ya bisa. Jadi jangan khawatir untuk menggunakan. Yang penting tujuannya benar-benar untuk kepentingan pengumpulan dan penyaluran zakat. Dan yang terakhir adalah tentang pelaporan, ya contoh aja ya. Yang jelas untuk laporan pertama yang harus ada adalah jurnal. Di sebelum bentuk buku kas ini ya, jurnal dulu. Dari jurnal itu nanti dibuat dalam bentuk buku besar. Lah buku besarnya ya cuma satu, yaitu buku kas. Buku besar kas. Karena ini bicara tentang ZIS. Nggak mungkin terus ZIS terus penorno, persediaan, kan nggak mungkin ya. Piutang itu meneh, wong SPSIS kok nggak piutang. Nah, seperti itu. Buku kas, itu harus ada. Terus nanti laporan yang lain terkait dengan neraca, laporan perubahan dana, laporan arus kas, dan catatan arus laporan keuangan. Yang tadi saya katakan, 4 jenis laporan itu kita menginduk pada etap. Ya, tidak BSAK 109 ya. Karena BSAK 109 tidak sampai ke situ. Jadi nginduknya pada etap. Nah, contoh neracanya itu sederhana. Nah, ciri khas dari neraca etap. Laporan perubahan dana. Jadi bukan laba rugi loh ya. ZIS kok laba rugi kok aneh kan. Perubahan dana. Ya, oke, contohnya seperti itu. Perubahan aset. Ya. Oke, nanti untuk latihan coba dilihat di situ ya. Ya, saya rasa jurnalnya jurnal sederhana karena cash basis. Ya. Nanti tolong dipahami ya, insya Allah gampang. Ya, ini, oke, ya coba dibaca-baca ya. Nah, ini misalkan ini kalau jadi satu kesatuan. Ini seandainya nanti ada soal ya langsung seperti ini ya soalnya nanti. Di ini terus kalian diminta untuk membuat ini jurnalnya. Terus salah satu dari pelaporannya tadi misalkan ini laporan sumber dan penggunaan. Ya, itu. Beberapa jurnal yang ada nanti juga bisa dilihat di situ ya. Penerimaan zakat diakui pada saat diterimanya. Ya. Maka diakui seperti itu. Zakat diakui sebagai dana amil, ada di situ. Jika tadi muzaki menentukan mustahiknya, maka seperti itu. Penurunan nilai aset zakatnya diakui seperti itu. Zakat yang dikeluarkan pada mustahik sebagai pengurang dana zakat, dan seterusnya. Ya, monggo lah nanti dipahami itu. Oke, mungkin begitu beberapa penjelasan yang bisa kita bahas terkait dengan akuntansi zakat, infak, dan sedekah BSAK 109. Oke, bagi yang ada pertanyaan, monggo silakan ditanyakan. Jangan lupa untuk melakukan presensinya. Ya. Tetap kita mendasari pada BSAK. Ya. Monggo, silakan jika ada yang memang mau menanyakan.
dengan akuntansi zakat infak sedekah. Salam dan istisnya insya Allah nanti kita bahas. Ya, hampir sama aja itu. Kita bahas bareng aja. Ini salam dan istisnya 103, 104. Monggo nanti silakan dibaca-baca dulu, dibiasakannya. Oke, nggak ada yang tanya? Oke, baik. Kalau memang nggak ada yang bertanya, ya kita cukupkan sampai di sini dulu untuk kuliah kita siang hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi untuk menutup rangkaian kuliah akuntansi syariah kita semester ini untuk pertemuan terkait dengan akuntansi salam dan istisnya minggu yang akan datang. Insya Allah kita UAS ya di pertengahan Juli ya kalau nggak salah. Oke. Baik, mungkin begitu yang bisa kita bahas. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kita bahas pagi hari ini ada manfaatnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.